Ini adalah kasus pembunuhan berantai yang paling membuat pusing polisi di dunia. Ini juga merupakan video review yang paling menyita waktu saya. Teksnya saja hampir 25.000 kata. Cara melakukan kejahatan itu sungguh kejam. Ditambah jalan cerita yang seru. Kebenaran di balik kasus ini juga telah merusak pandangan dunia ratusan juta pemirsa. Saya berani mengkonfirmasi. Tonton saja ulasan video 10 detik ini. Maka Anda akan benar-benar tenggelam dalam kasus ini. Kasus badut pembunuh inilah yang mengejutkan Korea. Pembunuhnya dalam beberapa bulan saja, terus-menerus menyebabkan banyak pembunuhan tragis. Sudut mulut korban terpotong lebar. Ini seperti tersenyum setelah kematian. Mayatnya juga disandarkan pada alang-alang. Letakkan dalam posisi berlutut. Di balik kasus yang nampaknya aneh ini. Tapi itu adalah sindiran terhadap peradilan setempat. Setelah menonton, Anda akan tahu seberapa berbahayakah sifat manusia. Tanggal 15 Januari tahun 2022, seorang wanita tua menemukannya. Anjing saya sedang mengunyah sekantong sampah. Dia segera berjalan untuk mengusir anjing itu. Tapi karena penasaran, wanita tua itu membuka kantong plastik itu. Pemandangan mengerikan di depan matanya membuatnya terjatuh ke tanah karena ketakutan. Di dalam tas itu ada tubuh seorang wanita. Polisi segera datang untuk memblokir lokasi kejadian. Tapi yang membuat petugas polisi Sung Joon pusing adalah ini. 4 pembuangan jenazah ini tidak memiliki kamera. Tanpa anjing, sangat sulit untuk menemukan mayatnya. Terakhir, balas dendam macam apa yang ada membuat si pembunuh mampu bersikap begitu kejam pada seorang gadis. Waktu kembali ke malam kejadian, Ji Eng dalam perjalanan pulang kerja. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-20. Orang tuanya sedang di rumah mendekorasi pesta ulang tahunnya. Saat ini, Tuan Baik tidak mengetahuinya. Putrinya dalam bahaya di gang kecil. Setelah Tuan Baik melihat putrinya lagi, lalu dia menjadi mayat yang dingin. Ulang tahun penuh kebahagiaan. Kini hari itu telah menjadi hari peringatan kematian putrinya. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, dipastikan korban meninggal karena sesak napas. Juga tidak dilanggar sebelum kematian. Namun mulut korban digorok dengan cermat. Bahkan panjangnya pun sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang pandai menggunakan pisau. Sung Joon buru-buru pergi mencari Tuan Baik dan bertanya, saat dia masih hidup, apakah Ji Eng punya musuh dengan seseorang? Atau adakah orang di sekitar yang pandai menggunakan pisau? Saat ini, sang istri tiba-tiba angkat bicara. Itu bukan dia. Saya sedang berbicara tentang Tuan Jung. Berhenti bicara omong kosong. Tapi jangan menunggu Sung Joon bertanya. Tuan Baik langsung panik dan menarik istrinya pergi. Sung Joon menyadari bahwa orang lain sengaja menyembunyikan kebenaran. Dengan sangat cepat, rekan kerja menemukan informasi penting. Tuan Baik sebelumnya berada di pasukan khusus. Sekarang menjalankan perusahaan makanan. Alamat tempat jenazah Ji Eng dibuang. Sung Joon segera pergi ke perusahaan makanan. Diketahui bahwa para pekerja di sini semuanya adalah orang asing. Lihat teknik pisau terampil dari pekerja. Sung Joon menduga pembunuhnya mungkin bersembunyi di antara mereka. Saat ini manajer muncul di belakangnya. Sung Joon mengungkapkan status polisinya dan bertanya apakah Tuan Jung bekerja di sini. Saya mendengar seseorang bertanya tentang Tuan Jung. Seorang pekerja segera menjadi gugup. Sung Joon juga memperhatikan pekerja di pojok karena agar tidak menabrak ular dan menggerakkan rumput. Dia berpura-pura meninggalkan bengkel. Setelah pria itu pulang kerja, dia langsung diam-diam menelpon Tuan Jung. Adegan ini dilihat oleh Sung Joon. Lihat catatan panggilan, kita dapat melihat bahwa namanya adalah Jung Yun Jae. Pada saat yang sama, rekan-rekan di kantor polisi menemukan saksi pembunuhan Ji Eng. Video ini diambil dari perangkat pengirim. Saat melewati gang tersebut, dia melihat dengan jelas wajah si pembunuh. Orang itu memang Jung Yun Jae. Sung Joon mengeluarkan video itu dan menghadapkannya. Namun dia selalu menyangkalnya. Melihat dia tidak mengeluarkan KTP-nya, Sung Joon menyimpulkan bahwa dia adalah seorang imigran ilegal. Di bawah tekanan Sung Joon, pria itu mengungkap tempat persembunyian Tuan Jung. Sung Joon diam-diam menyelinap ke dalam rumah. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Tuan Jung dimanapun. Saat dia lengah, dia muncul di belakangnya lagi. Gunakan pisau untuk menyerang Sung Joon. Sung Joon menendang lawannya hingga jatuh. Adapun perlawanan Tuan Jung, dia mengambil pipa air dari tanah. Cambuk dia. Setelah pertempuran sengit, Sung Hun mengalahkannya. Saat Tuan Jung ditangkap, Tuan Baik duduk di dalam mobil memperhatikan semuanya. Hadapi interogasi polisi, Tuan Jung masih menolak mengakui kesalahannya. Katanya dia tidak pernah membunuh Ji Eng. Meski begitu, dia tetap tak bisa lepas dari kecurigaan. Sehingga polisi menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Hakim Ryu Sung Hun menyetujui persidangan terbuka. Sung Hun bukan hanya seorang juri terkenal, tapi juga saudara dari petugas polisi Sung Joon. Sebelum persidangan, mereka datang dari berbagai kalangan. Hye Jin adalah putri sutradara, sopir Choi menjalankan taksi, koki restoran Jepang, reporter radio Bae, ketua Kang telah pensiun, dan ada juga Peramal, direktur Ahen dinonaktifkan, dan karyawan Ho. Suara 9 orang akan langsung menentukan keputusan akhir. Dan 9 orang yang tampaknya tidak berhubungan ini. Ini adalah target si pembunuh berikutnya. Hadapi pertanyaan dari pengacara penggugat, Tuan Jung menjelaskan mengapa dia mengancam Ji Eng dengan pisau. Itu karena Tuan Baik berhutang gaji padanya. Tapi saat itu saya tidak membunuh siapapun. Hanya ingin mengajari Pak Baik sedikit. Melihat itu tidak ada yang percaya padaku.
Tuan Jung buru-buru menambahkan, ada orang lain di sana pada saat itu. Dia pernah menodongkan pisau ke leher Ji Eng. Namun saat itu ada mobil yang lewat. Ji Eng mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri darinya. Keduanya saling mengejar keluar gang. Sebuah mobil diparkir tidak jauh dari situ. Ji Eng panik dan meminta bantuan sopir. Sopir membuka pintu untuk menyelamatkannya. Tuan Jung melalui jendela mobil menemukan bahwa pengemudinya adalah Sung Jon. Jadi dia mengira kalau Sung Jon adalah pembunuhnya. Namun saat hakim menanyakan model mobil orang tersebut, namun Tuan Jung tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Di bawah tiba-tiba menjadi berisik. Berpikir dia dijebak dan ditangkap oleh polisi. Segera setelah itu, Sung Jon dipanggil ke kursi saksi. Dia memberitahu hakim, orang yang memfilmkan Tuan Jung adalah pengirimnya, tapi bukan mobil. Sung Jon masih bisa menyelidikinya. Jung Wan Chun pernah memotong sudut mulut istrinya. Bentuk lukanya identik dengan luka orang yang meninggal. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Setelah sidang ditunda, para juri mulai berdiskusi dan memberikan suara. Semua orang percaya kalau pembunuhnya adalah Tuan Jung. Hanya Engki yang berpikir, Tuan Jung sepertinya tidak berbohong di pengadilan. Namun pada akhirnya hakim tetap menjatuhkan hukuman. Jung Yun Jae dihukum karena pembunuhan. Dihukum penjara seumur hidup. Tuan Jung sangat marah. Kerusuhan dimulai di gedung pengadilan. Dia memperingatkan para juri yang hadir. Kematianmu. Itu semua karena apa yang kalian lakukan hari ini. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Sepertinya kasus ini akan berakhir di sini. Namun dalam perjalanan dia diantar. Tuan Jung mengeluarkan secarik kertas. Saat itu, tiba-tiba sebuah sepeda motor muncul dari samping. Keberhasilan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, Tuan Jung telah menghilang tanpa jejak. Sung Jon menemukan reflektor sepeda motor tidak jauh dari situ. Ingat apa yang dia katakan di pengadilan. Baru kemudian dia menyadari bahwa si pembunuh telah merencanakannya. Khawatir kalau Tuan Jung akan membalas dendam pada hakim, Sung Jon segera menelpon kakaknya. Sung Hun buru-buru kembali ke kantor. Diketahui halaman daftar juri telah dirobek. Dia tiba-tiba teringat pada Tuan Jung di pengadilan. Memanfaatkan kekacauan itu, dia merobek setengah dari daftar itu. Bandingkan dengan aslinya, Eng Ji dan Hye Jin bisa berada dalam bahaya kapan saja. Takut terjadi sesuatu, Sung Hun memberitahu semua juri. Eng Ki kemudian mengetahui bahwa tahanan tersebut telah melarikan diri. Dia kembali ke rumah dengan perasaan tidak enak. Saat dia hendak mandi, sesosok muncul di belakangnya. Eng Ki dengan hati-hati melangkah maju untuk memeriksa. Tuan Jung tiba-tiba muncul di belakangnya. Keesokan harinya polisi mengepung kediaman Eng Ki. Dia disandera oleh Tuan Jung. Lao Chin meminta presiden untuk hadir dan membebaskannya. Sung Jon mengincar peluang yang tepat. Pasti naik ke atap gedung sebelah. Akan menembaknya. Tuan Jung menarik Eng Ki masuk ke dalam rumah. Manfaatkan gangguan lawan, Eng Ki menendangnya hingga jatuh. Dia kemudian dengan cepat melarikan diri ke kamar mandi. Tuan Jung benar-benar marah. Gunakan pot bunga untuk memecahkan kaca. Sung Jon melihatnya dan melompat ke sisi berlawanan. Pada saat kritis ini, Sung Jon mendobrak pintu. Tembak satu tembakan, mengenai bahu dan kepala Tuan Jung. Saat dia dibawa ke rumah sakit, Tuan Baik membawa bawahannya untuk membalas dendam. Dia ingin menyiksa secara pribadi orang yang membunuh putrinya. Tuan Baik mengeluarkan 1 dosis obat. Ini digunakan secara khusus untuk menyiksa tahanan. Tuan Jung sangat takut sehingga dia langsung memohon. Dia bilang dia tidak membunuh Ji Eng. Tuan Jung juga menyimpan rekaman panggilan dengan si pembunuh. Ketika Tuan Baik menanyakan nama pembunuhnya, Tuan Jung berkata nama orang lain itu adalah Yun Jae. Dengarkan nama ini, Tuan Baik segera memahami tujuan si pembunuh. Dia segera membuat janji dengan kepala polisi. Rekaman itu diputar. Maksudmu kamu ingin aku dibayar untuk membunuh seseorang? Bukan, Anda hanya perlu memainkan peran sebagai seorang pembunuh. Sedangkan untuk putri Tuan Baik, saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Siapa kamu? Apakah Anda punya dendam terhadap Tuan Baik? Mengapa kamu ingin membunuh putrinya? Jung Yun Jae. Sedangkan untuk Yun Jae, kita seharusnya sudah mulai membicarakannya 20 tahun yang lalu. Tuan Baik dulunya adalah direktur panti asuhan Harapan. Anak-anak di dalamnya telah menjalani kehidupan yang mengerikan sejak lama. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan nama. Hanya dapat disebut berdasarkan nama atau nomor. Anak laki-laki akan diberi pekerjaan berat. Putrinya akan dikirim ke villa, menjadi alat bagi mereka untuk melampiaskan amarahnya. Setiap kali ada yang tidak taat, akan dipukuli habis-habisan. Setelah meninggal, seorang anak yang bernasib baik akan dimakamkan di belakang bukit. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan dijual ke laboratorium anatomi. Tidak mudah bagi seorang anak untuk melarikan diri. Ketika bocah itu tiba di kantor polisi, kepala stasiun sendiri memahami situasinya. Dia juga membayarnya dari kantongnya sendiri. Belikan roti dan susu segar untuk anak itu. Setelah makan kenyang, kepala stasiun berkata dia akan mengantarmu pulang. Bocah itu tidur nyenyak di kursi belakang. Namun di luar dugaan, direktur kembali ke panti asuhan. Ketika anak laki-laki itu bangun, dia menemukannya. Kepala stasiun dan direktur adalah orang yang sama. Anak laki-laki itu sangat putus asa. Sebuah pemukulan menantinya. Ikuti aturan di sini. Jika Anda melarikan diri tanpa izin, Anda akan dipukuli sampai mati.
Namun saat itu istri kepala suku sedang hamil untuk mengumpulkan kebajikan bagi anak. Jadi anak itu terhindar. Namun anak laki-laki itu tidak menyerah untuk melarikan diri. Sebaliknya dia menemukan